tentu tokoh utama Ilham dan juru bicara tim pemenangan ada M. Nasir Jamil, SAG, MAG, dan Tugul Kedi dan semua sahabat kita. Pada sore yang sangat mulia ini, kita dari tim pemenangan pasangan calon gubernur, wakil gubernur Haji Muzakir Manaf dan Tia Khalid dengan nomor 5, bagaimana sudah kita ketahui bahwa hari ini merupakan hari pertama proses rekapitulasi ataupun perhitungan perolehan suara bagi kandidat calon gubernur di tingkat Aceh, dan sudah kita ketahui bersama bahwa tim saksi dari pasangan nomor 5 ini tadi juga sudah menyampaikan beberapa pandangan hukum dan juga temuan-temuan pelanggaran dan kecurangan pelaksanaan pilkada, baik itu yang terjadi sebelum, sedang, dan sesudah pilkada itu sendiri berlangsung. Dan akhirnya tadi tim saksi pasangan nomor 5 ini mengambil sikap untuk keluar. Dan pada sore yang sangat berbahagia ini kita kembali melakukan konferensi pers, dan ini adalah berkaitan dengan apa yang sudah terjadi pada tadi pagi. Maka untuk itu saya tidak memperpanjang pengantar dari saya, dan langsung kita minta kepada kanda kita Bapak Dr. Dr. Nasir Jamil untuk memberikan keterangan pers kepada teman-teman media berkaitan dengan apa yang sudah kita lakukan pada hari ini. Untuk itu, tempat dan waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan Partai Aceh dan juga barangkali hadir partai-partai pengusung pasangan calon gubernur Haji Muzakir Manaf dan Tia Khalid, dan juga ketua pimpinan Hadir dan seluruh jajaran yang hadir di sini dan rekan-rekan media. Kalau bahasa di laut, sahabat-sahabat media. Jadi tentu teman-teman media kami ucapkan terima kasih sudah hadir di tempat ini. Di tengah-tengah kesibukan saudara masih bisa hadir di sini mengunjungi undangan kami. Kami ucapkan terima kasih, dan tentu saja kalian ingin cepat juga ya. Ingin cepat karena mungkin ada agenda-agenda lain yang akan kalian lakukan. Bahkan barangkali juga ada berita-berita lain yang perlu ditulis, sehingga kemudian berharap pada ini bisa cepat, tuntas, dan mendalam ya. Jika cepat, jika gabus, makin cepat, makin jauh, makin bagus. Baiklah, apa yang kami lakukan pada sore hari ini ya adalah bentuk penegasan apa yang dilakukan oleh saksi Partai Aceh yang terjadi di gedung DPRA ya, di mana mereka menolak rekapitulasi suara untuk calon gubernur. Nah, sebelumnya kami ingin sampaikan pada rekan-rekan media bahwa demokrasi yang kita bangun itu harus berbasis hukum. Jadi pilkada damai, pilkada halal, apapun istilahnya, ya, apapun istilahnya untuk pilkada. Ya, karena di Aceh kan ada istilah pilkada damai, ada istilah pilkada halal. Jadi kami ingin mengatakan bahwa proses demokrasi ya, yang diterjemahkan melalui pilkada itu harus berbasis hukum. Jadi kalau kemudian ada ketentuan-ketentuan hukum yang dilewati atau dilanggar atau diabaikan atau dikangkangi, maka sudah kewajiban kita semuanya untuk mengingatkan itu. Dan apa yang kami lakukan di gedung DPRA
itu sebenarnya adalah puncak dari apa yang pernah kami lakukan di kabupaten kota. Nah, artinya kita juga sudah mengingatkan penyelenggara pilkada di kabupaten kota soal ini. Tapi ternyata memang mereka sepertinya tidak menggubris, ya, tidak menggubris, kemudian juga mengabaikan permintaan ini. Akhirnya klimaksnya itu ada di DPRA tadi. Nah, karenanya apa yang kami lakukan tadi itu ingin mengkoreksi penyelenggara pilkada. Ya, karena itu tadi kami menyampaikan berbagai argumentasi hukum yang kami lihat bahwa pelanggaran bukan saja mengarah kepada administratif, tapi juga kepada pidana. Nah, kami melihat pelanggaran itu terstruktur, ya, sistematis dan masif. Ya, jadi itu. Ya, jadi kami ini bukan bicara soal kalah menang, ya. Ini bukan bicara soal kuat atau lemah. Ini bicara soal bagaimana kita inginkan agar demokrasi di Aceh ini bisa berbasis hukum. Karena itu penyelenggara pilkada wajib merujuk kepada ketentuan hukum. Jangan sampai ada ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Kanun Aceh maupun ketentuan-ketentuan yang diatur dalam PKPU, ya, itu kemudian diabaikan, dilanggar. Ya, jadi sekali lagi kami ingin tekankan bahwa kami ingin demokrasi ini adalah berbasis hukum, ya, bukan berbasis kemudian di luar hukum, ya. Nah, sebab kalau berbasis luar hukum saya pikir sudah bisa diperlihatkan atau bisa dilakukan, tapi kita ingin menuju ke sana. Nah, karenanya rekan-rekan wartawan yang kami hormati, ya, di dalam kesempatan ini, dalam konferensi pers ini, ya, kami menyampaikan apa yang sudah disampaikan tadi, ya, sudah disampaikan tadi di gedung DPRA terkait dengan sejumlah peraturan yang kemudian dilanggar, ya, diabaikan. Nah, misalnya peraturan KPU nomor 8 tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2015 tentang pemutakhiran data dan daftar pemilih dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan atau wali kota dan wakil wali kota. Nah, ini menyangkut dengan grouping tempat pemungutan suara, ya. Sebab ketika ada upaya-upaya untuk kemudian melanggar aturan ini, itu disinyalir pasti ada motif. Ya, tidak mungkin kemudian pelanggaran terhadap PKPU ini tidak ada motif. Ya, tidak ada motif, pasti ada motif. Sehingga kemudian itu juga bukan saja merugikan masyarakat, tapi juga merugikan pasangan calon. Ya, itu satu. Yang kedua, soal Kanun nomor 12 tahun 2016, ya, yang menyangkut tentang kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau surat keterangan yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Kota yang menyelenggarakan urusan pemerintah. Nah, ini kanun ini kami ingin tegaskan sebenarnya yang selama ini sudah diabaikan. Kanun Aceh itu posisinya sebenarnya sangat kuat, ya. Sangat kuat posisi kanun. Ya. Bahkan sebenarnya kalau kita mau jujur, kanun ini setara dengan peraturan pemerintah, ya. Sebenarnya karena setelah undang-undang langsung kanun, ya. Nah, karenanya memang secara hakikat ya, kanun ini sebenarnya setara dengan peraturan pemerintah. Karena itu sangat disayangkan kalau kemudian ada pengabaian terhadap Kanun nomor 12 tahun 2006, ya, soal misalnya kartu tanda penduduk. Dan kita sadar bahwa yang namanya IKTP itu belum semua dimiliki oleh masyarakat di Aceh. Jangankan di Aceh, di ibu kota saja ada yang belum ada IKTP, ya kan? Belum ada IKTP. Ya, jadi kita bisa bayangkan bagaimana penduduk atau warga yang ada di pelosok-pelosok yang tidak memiliki IKTP. Nah, ini juga kemudian menghalang-halangi sehingga membuat hak mereka, hak yang paling asasi yang diatur dalam konstitusi, bahwa hak dipilih dan memilih itu akhirnya hilang. Nah, jadi sekali lagi ini hampir merata, ya, hampir merata, dan tentu saja ini merugikan masyarakat, ya, merugikan masyarakat karena hak yang paling asasi dalam konstitusi Republik ini kemudian diabaikan. Ya. Jadi memang kanun itu juga ada kontradiksi, ya, ada kontradiksi. Nah, karenanya kita melihat bahwa apa yang terjadi terkait dengan Kanun nomor 12 ini
menyebabkan hampir 25 atau 30% ya, penduduk atau pemilih di seluruh Aceh tidak menggunakan hak pilihnya. Menurut saya ini bukan angka yang kecil ini, 25 sampai 30 itu bukan angka yang kecil, nggak boleh main-main. Ya, jangan diabaikan, itu kecil 25 atau enggak. Ya. 1 sekian persen pun nggak boleh, kira-kira begitu lah. Ya. Apalagi sampai 25 sampai 30. 0, sekian persen saja itu nggak boleh. Ya. Apalagi sampai 25-30%. Menurut saya ini ada kegagalan. Bagaimana kita bisa mewujudkan pilkada damai, pilkada halal kalau kemudian kondisinya seperti ini? Nah, karenanya kami berharap ya agar hal-hal yang disampaikan ini itu menjadi perhatian bagi penyelenggara pilkada di Aceh, baik itu Panwasli maupun Komisi Independen Pemilihan. Ya. Nah, kemudian hal yang ketiga itu soal bagaimana kemudian ketentuan PKPU nomor 15 tahun 2016. Ya, ini juga kemudian tentang rekapitulasi hasil penghitungan suara dan penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Ya, ini soal bagaimana mereka ini kalau PKPU nomor 15 tahun 2016 ini soal transparansi, ya transparansi. Jadi soal formulir lampiran model C1 KWK dengan cara menempelkan pada sarana pengumuman di desa atau di kelurahan ya. Kalau bedanya di kampung, ya desa istilah ini kelurahan tidak mengenali mana yang. Jadi ini kan transparansi. Jadi patut diduga bahwa tidak ditempelnya ini juga ada kepentingan pihak tertentu yang ingin memanfaatkan ketidaktransparan ini. Nah, ya. Jadi patut diduga bahwa tidak transparannya penyelenggara ya di tingkat kampung dengan tidak menempelkan ya apa yang sudah dihasilkan, sehingga kemudian publik bisa tahu, masyarakat bisa tahu, semua orang bisa akses, ya itu patut diduga bahwa ada pihak-pihak yang memanfaatkan ini. Jadi seharusnya kan saksi masyarakat itu bisa mendapatkan akses hasil dari apa yang ada di TPS, ya. Tapi ini tidak terjadi. Nah, karenanya, karena wartawan yang kami hormati, ya, kami menilai ada pelanggaran hukum yang kemudian berujung, ya penilaian kami bahwa apa yang terjadi cacat hukum dan tidak sah. Nah, karena itu kami berharap agar penyelenggara pilkada di Aceh menindaklanjuti permintaan ini. Jadi ini ya dalam rangka untuk menghadirkan pilkada damai dan pilkada halal. Kira-kira begitu. Jadi ini telah membuat ada pasangan-pasangan calon yang kemudian ya dia yang seharusnya dia mendapatkan kemenangan atau kemudian mendapatkan suara di basis-basis yang sudah direkam, tapi dirampok ya dengan cara-cara seperti ini, ya kan? Kecuali kalau kita punya rampok-rampokan, boleh-boleh saja, kira-kira begitu. Tapi tentu saja kami menilai, kami masih memberikan kesempatan kepada penyelenggara pilkada di Aceh, baik itu Panwasli maupun KIP, untuk serius menanggapi dan menindaklanjuti ini. Jadi ini sekali lagi kami katakan ini bukan persoalan menang atau kalah, ini bukan persoalan kuat atau lemah. Ini kita semua, saya pikir semuanya orang di pusat pun menginginkan agar demokrasi di Aceh ini ya berbasis hukum, bukan berbasis di luar hukum. Kalau berbasis di luar hukum, mungkin barangkali tidak damai di pilkada di Aceh. Ya, kalau pilkada di Aceh atau demokrasi di Aceh ini kita bangun bukan dengan hukum, mungkin sejak awal nggak tahu kayak mana ceritanya. Jadi kita tertib, di lapangan juga tertib, ya, mengedepankan mengedepankan demokrasi, ya, sehingga tapi tiba-tiba kemudian diperlakukan seperti ini, kira-kira begitu, ya. Nah, karenanya kami kan tentu tidak mau tinggal diam, ya kami ingin mengingatkan, karena kalau dalam sepak bola kan nggak ada kartu hijau, kartu kuning, kartu merah, ada kartu kuning, kartu merah. Nah, ini kira-kira kartu kuning kan. Nah, jadi kamu beli kartu kuning ya, warning hati-hati, ya kan? Nanti wartawan tanya apakah ada rencana keluarkan kartu merah? Ya, saya tanya nanti sama berada, ya kan? Nah, tapi itu hanya sekedar istilah saja bahwa kami ingin mewarning ya kepada penyelenggara pilkada
agar menindaklanjuti, jangan diabaikan karena itu suara rakyat. Ya, kalau apa namanya, kalau orang Yunani bilang kan suara rakyat itu suara Tuhan, kira-kira begitu. Ya, nah paling tidak kita ingin menyelamatkan demokrasi di Aceh dengan lepas itu. Barangkali demikian karena kami wartawan yang kami hormati, beberapa penjelasan yang kami ingin sampaikan. Sekali lagi, apa yang kami sampaikan ini bukan tiba-tiba. Itu yang harus dipahami, jangan tiba-tiba. Ya, ini sudah disampaikan sejak awal di kabupaten kota, ya, tapi tidak diindahkan. Ya, tapi akhirnya kami menilai bahwa momen inilah, ya, rekapitulasi di tingkat provinsi inilah menjadi tempat momentum bagi kami untuk menyampaikan. Dan yang kedua, kami juga sudah sampaikan soal ini ke kalau kami, misalnya partai-partai pengusung di luar partai Aceh seperti Gerindra, PKS, PBB, ya, PKPI, ya, kita sudah sampaikan itu. PAN, kita juga sudah sampaikan ke teman-teman DPP pusat untuk merespon ini, ya, untuk merespon. Jadi ini bukan persoalan kami saja, tapi juga di sana mereka sudah mengiyakan untuk kemudian memberikan keterangan terkait ini agar apa yang disampaikan oleh tim pemenangan Haji Muzakir Manaf dan T.A. Khalid ini bisa ditindaklanjuti. Barangkali demikian dari saya. Pada ketua tim pemenangan Bang Dalmaulid atau Abdul Radha, kami persilakan. Terima kasih. Oh ya. Kalau kita ini nggak lengkap ini. Kemudian silakan masyarakat dari wartawan. Teman-teman media sekalian, bahwa dengan penjelasan dari Bandara Jamil tadi dan juga dengan waktu kita yang menjelang maghrib ini, barangkali mungkin ada dua di antara teman-teman yang ingin bertanya. Ini waktu dan tempat yang kami sediakan untuk dua pertanyaan. Oke, Mas Rizal. Terima kasih atas pertanyaan yang Mas Rizal dari Serabi. Yang pertama, apakah dari banyak pelanggaran isu dengan ini yang disebut tadi, apakah sudah dilaporkan kepada pihak yang berwajib, dalam hal ini tentu Pak Wasdi. Kemudian apa mungkin yang diharapkan daripada laporan ini, apakah pemilihan ini atau seperti apa? Kemudian di tingkat atasnya apakah akan diajukan ke MK? Mungkin itu dulu. Terima kasih, mungkin biar sekalian. Dan satu lagi, kalau memang dengan pertanyaan dari teman Serabi kita cukupin saja. Oke ya, kita close ya pertanyaannya langsung dengan jawaban Bang Yusir yang memberikan jawaban. Ya, jadi tentu saja apa yang komunikasi politik kami ini memiliki tujuan, ya. Dan tentu ini bukan menggertak-gertak, ya, bukan menggertak. Jadi jangan ada asumsi wah seolah-olah kami ingin menggertak atau ingin apa, tidak. Sekali lagi basisnya itu demokrasi harus dibangun dengan hukum. Ya, tidak ada damai tanpa ada keadilan, kan begitu. Ya, no peace, no justice. Tidak ada kedamaian tanpa keadilan. Dan kami ingin agar ini berlangsung secara proporsional dan kemudian menempatkan paslon sama gitu, ya. Nah, tentu saja kami menginginkan agar adanya pemungutan suara ulang. Ya, ada dua, ya. Ada dua, pemungutan suara ulang atau penghitungan suara ulang. Ya. Tapi yang kami inginkan itu adalah bagaimana terjadinya pemungutan suara ulang. Ya. Karena tadi itu, karena ada warga yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena ada kendala tadi itu. Ya. Karena ada kendala EKTP tadi itu. Ya kan, padahal sebenarnya di dalam kanun itu juga sangat dimungkinkan bahwa mereka yang tidak memiliki EKTP, bahkan juga punya kartu keluarga atau identitas lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintahan yang sah, itu bisa digunakan sebagai bukti, ya, bahwa dia ikut menggunakan hak pilihnya. Jadi karena memilih itu adalah hak asasi yang tidak bisa, ya, dihilangkan dengan alasan apapun. Kan itu jadinya, ya. Jadi soal kita sudah bicarakan di internal tim pemenangan dan juga sudah dikomunikasikan dengan pasangan calon Haji Muzakir Manaf dan T.A. Khalid bahwa kita menginginkan
ya pemungutan suara ulang. Ya, di DKI juga beberapa TPS juga dilakukan pemungutan suara ulang. Ya, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, ya itu juga dilakukan di beberapa TPS karena ada pelanggaran-pelanggaran yang dinilai itu sangat masif, ya, sehingga menghilangkan, meniadakan hak-hak warga yang seharusnya bisa menggunakan hak pilihnya. Ya, jadi bukan sesuatu yang luar biasa kalau kemudian kami menginginkan namanya pemungutan suara ulang. Ya, nah, jadi itu yang kami inginkan. Silakan. Ya, alhamdulillah, mungkin ini harapan kita dari sebagai tim kemenangan. Terima kasih banyak. Memang ini yang kita temuan ini bukan kita reka-reka, bahwa terbukti ada beberapa kabupaten kota yang tidak melapor sama tim. Dan inilah kita harap, dan antara pengawas news dan KIB harus mengambil sikap yang bijak. Ini harapan dari kita tim pemenangan yang bagaimana dengan pihak Khalid. Mungkin itu saja. Ya, tentu saja laporan ini kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait, kepada penyelenggara pilkada, kepada Panwasli. Ya, kami minta agar Panwasli bisa menegakkan martabatnya. Jadi Panwasli ya itu punya kewajiban, ya punya kewajiban. Jadi nama juga mereka itu pengawas, ya. Mereka kita berharap Panwasli itu jangan jadi macan ompong, ya. Karena itu kami akan laporkan itu dan data-data sudah disiapkan, kita akan laporkan. Apakah nanti kemudian sampai ke Mahkamah Konstitusi, kami belum berpikir sampai sana. Kami belum berpikir bahwa hal ini akan kami sampaikan ke Mahkamah Konstitusi karena kami masih percaya dengan Panwasli dan KIB. Karena itu jangan sekali-kali ya menggerus kepercayaan kami, kira-kira begitu ya. Jadi ketika kami mempercayakan kepada Panwasli dan KIB, tolong hargai kepercayaan kami. Nah, gitu, ya. Jadi kami perlu berpikir untuk membawa soal ini ke Mahkamah Konstitusi. Kami percaya ini bisa diselesaikan. Itu juga bukan sesuatu yang sulit untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang. Saya katakan tadi di DKI Jakarta yang rumit sekali itu, yang panas sekalipun, ya masih bisa digelar pemilu pemungutan suara ulang gitu. Apalagi kita yang sangat damai, tidak ada konflik, tidak ada apa-apa dan lain sebagainya, tidak ada isu-isu panas yang terjadi di Aceh ini, ya kan? Nah, kalau di sana ada unjuk rasa dan lain sebagainya. Paling di sini di media sosial yang berkembang, tapi tidak ada unjuk rasa misalnya seperti yang dilakukan di Jakarta. Masih bisa dilakukan pemungutan suara ulang, apalagi di Jakarta. Jadi sekali lagi kami masih percaya dengan KIP dan Panwasli. Mohon percayaan kami itu ditindaklanjuti. Terima kasih. Ya, silakan. Oke, silakan. Tadi dilaporkan bahwasanya ada sejumlah pelanggaran yang sudah dilaporkan kepada Panwas Kabupaten Kota, namun tidak ditindaklanjuti. Kemudian klimaksnya tadi di kantor DPR disampaikan semuanya mengenai masalah sejumlah pelanggaran tadi yang tidak ditindaklanjuti. Jika kemudian, ya maksudnya sejumlah pelanggaran. Nah, jika kemudian Panwas Aceh juga tidak menindaklanjuti, sikap apa yang kita ambil? Ya, terima kasih. Kita sudah terus terang memberi kewenangan untuk ini. Kita ada temuan-temuan yang pasif dan bagian hukum mungkin kita silakan hukuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media semua, saya langsung saja menjawab pertanyaan tadi. Saya kira tepat ya, seperti pernyataan Pak Jajaran ini bukan masalah sesuatu angka-angka, tapi ada tahapan-tahapan dari proses pilkada yang teramat